Janganlah gelisah hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rasa cemas, rasa gelisah sering menghantui siapapun. Rasa perasaan itu sering sungguh aneh tetapi nyata. Aneh karena tidak masuk akal, nyata karena sering terjadi dan dialami. Kecemasan dan kegelisahan sering menelusup masuk dalam hati manusia dan mencengkeramnya. Dia akan mendatangi setiap orang, terutama mereka yang hati dan pikirannya lemah dan rapuh. Kecemasan dan kegelisahan sering berhubungan dengan masa depan atau sesuatu yang belum terjadi, namun sudah dipikirkan lebih dahulu. Hal ini akan membebani hidup seseorang. Kecemasan dan kegelisahan sering menyakitkan, menyusahkan, dan menghilangkan sukacita yang seharusnya ada. Kecemasan dan kegelisahan yang berlebihan akan merusak jiwa, menghancurkan semangat, mematahkan gairah untuk maju dan berkembang. Setiap manusia harus tahu bahwa tidak ada yang tahu tentang masa depannya. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup kini, di sini, dan saat ini untuk masa depan. Yesus menyelami dan tahu secara pasti kelemahan dan kerapuhan manusia ini. Saudara-saudari terkasih, dalam Injilnya hari Minggu ini kita baca dan dengar penegasan Yesus, "Janganlah gelisah hatimu." Kata-kata Yesus ini sekurang-kurangnya memiliki dua makna. Di satu sisi bermaksud untuk mengingatkan, janganlah mulai gelisah dalam menghadapi sesuatu. Jika seseorang mulai gelisah, orang itu sudah berada di ambang kejatuhan. Orang menjadi terombang-ambing tak keruan. Berhati-hatilah karena perangkap musuh sudah siap menjeratnya. Di sisi yang lainnya, Yesus pesan, berhentilah gelisah atau janganlah terus-menerus gelisah, karena rasa gelisah bisa juga menipu. Makanya Yesus berbicara tentang iman. Allah tidak pernah menipu. Karena itu percayalah kepada Allah yang hadir secara nyata dalam diri Yesus. Ketika seseorang percaya kepada Yesus yang bangkit menjadi Tuhan dan Kristus, kegelisahan itu akan dijauhkannya. Dialah yang akan langsung bekerja demi kita. Yesuslah yang memiliki kuasa, dan dengan penuh kuasa Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Saudara-saudari, dari pengalaman sehari-hari ada perbedaan besar dan sangat nyata praktek hidup antara orang-orang yang percaya. Kita sering membatin dan bertanya, mengapa ada orang yang sedang sakit masih bisa tersenyum, sementara yang lainnya putus asa dan mengutuki nasibnya? Mengapa di setiap zaman selalu ada orang yang begitu cemas untuk berbagai masalah kehidupan? Dan mengapa saat duka ada orang begitu tegar tetapi ada yang rapuh dan marah kepada Tuhan? Mengapa ada yang bisa tenang ketika cinta ditolak, tetapi ada yang tidak berani menerima cinta atau mencintai lagi? Mengapa ada yang bangkrut dalam usaha bisa bangkit kembali, tetapi ada yang membiarkan diri semakin terpuruk dalam keputusasaan? Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini menyapa dan mengajak kita untuk tidak cemas, untuk tidak gelisah akan hari esok, akan masa depan sendiri, masa depan anak-anak, masa depan keluarga. Hari esok atau masa depan sudah punya masalah sendiri yang tidak perlu kita pikirkan sekarang. Yang penting adalah bagaimana kita mengisi ruang kehidupan kita kini dan di sini saat ini dengan berbagai kegiatan yang berarti. Kita isi kata-kata kita dengan hal-hal baik. Kita isi kerja kita dengan sesuatu yang berguna. Setiap kata yang terucap hendaknya terukur
setelah kita pikirkan secara matang sehingga tidak menyakiti siapapun. Setiap perbuatan yang kita lakukan hendaknya memiliki manfaat atau nilai yang baik bagi diri pun bagi orang lain. Jika hal ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh saat ini, maka kita tidak punya waktu lagi untuk memikirkan atau mencemaskan sesuatu di masa depan. Hidup yang kita bangun dan tata secara baik hari ini akan mencapai puncak atau goalnya di masa depan. Suatu masa yang dijanjikan Tuhan Yesus sendiri, yakni masa penuh sukacita yang sudah disiapkan oleh Yesus bagi kita dalam rumah Bapa, rumah masa depan kita semua. Semoga kita bisa. Tuhan memberkatimu semua. Amin.